Yohanes 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 dengan perikop bacaan Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga baik Allah, dan yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semuanya akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika dia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menentangkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup kita. Salam. Sekali lagi salam. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tadi pagi majelis datang dalam keadaan basah karena hujan. Kemudian saya berkata saya menyambut mereka dengan satu pujian, "Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati." Jadi saya percaya bahwa pagi hari ini kita datang karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Karena memang cuacanya sangat cocok untuk kita tarik selimut dan menikmati waktu tidur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sudah ada dalam minggu Sengsara ke-6 atau minggu Prapaskah. 1 minggu lagi dan kemudian kita akan masuk pada Jumat Agung. Pembacaan kita tentang kisah penangkapan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat bahwa kisah Yesus ditangkap ini tidak hanya dicatat oleh penulis Yohanes, tetapi juga dicatat dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Jadi boleh dikatakan bahwa semua penulis Injil mencatat dengan baik bagaimana Yesus ditangkap. Tetapi kalau kita melihat Bapak Mama, kisah penangkapan yang dicatat oleh Matius, Markus, dan Lukas itu mirip. Dan dalam catatan Yohanes, dia agak sedikit berbeda, memberikan keterangan yang lain daripadanya. Karena kalau di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, kita tidak menemukan bagaimana orang-orang yang mencari Tuhan Yesus itu mengalami satu musibah. Saya menyebutkan musibah atau dalam tanda kutip satu mukjizat. Nanti sebentar kita akan belajar ya. Tapi apakah kita mau katakan bahwa Alkitab ini tidak sinkron, jadi ini bukan firman Tuhan? Tentu tidak, Bapak-Bapak. Kalau kita melihat lebih detail, maka
bersama imam-imam kepala yang minggu lalu kita belajar. Kemudian bagaimana pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dan bagaimana Yudas menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala dengan sebuah ciuman. Tapi ini berbeda dengan Yohanes. Kalau kita membaca dengan teliti, memang dalam kisah penangkapan ini disebutkan nama Yudas di sini. Tapi kita tidak melihat di bagian mana Yudas bangun dan mencium Tuhan Yesus sebagai tanda dia menyerahkan Yesus. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, ini penting untuk kita ketahui. Dalam studi Matius ini dia mencatat atau dia menyoroti Tuhan Yesus itu sebagai Raja dan Mesias. Itu sebabnya Bapak Mama, kalau kita melihat kisah orang Majus itu tidak dicatat oleh Markus, tidak dicatat oleh Lukas, dan tidak dicatat oleh Yohanes. Karena Matius memang dia suka menyebut Tuhan Yesus itu sebagai Raja dan Mesias. Kalau demikian, kalau mau mencatat seorang raja harus jelas silsilahnya. Maka kita menemukan bahwa Matius juga mencatat silsilah Tuhan Yesus. Ini karena ditujukan kepada orang Yahudi, maka silsilah yang Matius catat Tuhan Yesus itu dari Tuhan Yesus sampai pada Abraham. Kemudian Injil Markus, Markus mencatat Yesus itu sebagai hamba. Kalau Yesus sebagai hamba tidak perlu dimulai kapan. Makanya kalau kita melihat Injil Markus, dia mulai penulisan itu tidak ada. Dia memberikan keterangan tentang Yesus lahir di mana. Dia tidak tulis itu. Kalau hamba itu hanya untuk melayani, jadi tidak perlu menjelaskan silsilahnya, kan tidak penting. Itu sebabnya kita menemukan bahwa Markus mencatat lebih mengutamakan, menekankan Yesus sebagai hamba. Kemudian kita melihat Lukas bahwa dalam catatannya dia lebih menyoroti Yesus sebagai manusia. Itu sebabnya kalau kita melihat bahwa dalam catatan Lukas dia mulai dengan bagaimana Yesus dilahirkan. Itu seperti apa? Malaikat menampakkan diri kepada Maria seperti apa? Dan itu ditulis dengan baik. Ya. Kalau Yesus sebagai manusia, tentu manusia punya silsilah. Nah, Lukas kemudian juga mencatat tentang silsilah Yesus. Bahkan Lukas mencatat itu sampai silsilah dikasih keturunannya sampai pada Adam. Karena Lukas menyebut Yesus sebagai manusia, maka kita melihat dalam cerita Lukas yang menekankan bagaimana Yesus lahir. Di dalam Taman Getsemani, Yesus berdoa dan mengalami ketakutan. Keringat Yesus keluar menjadi tetesan darah. Itu tidak dicatat di dalam Yohanes, tidak dicatat di dalam Matius dan Markus. Tetapi kalau Yohanes sendiri, dia mencatat Yesus itu sebagai Allah. Kalau sebagai Allah, maka tidak perlu ada silsilah kelahiran Yesus. Maka kita melihat pembukaan Injil Yohanes dimulai dengan kata apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia mulai dari atas, kemudian turun pada ayat 14 dikatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi dari tinggi. Jadi kalau kita melihat bahwa mujizat-mujizat atau apa yang Yesus kerjakan ini sebagai Allah itu betul-betul dilihat secara detail, dan itu ditulis oleh Yohanes, dan itu tidak ditulis oleh Markus, tidak ditulis oleh Lukas, dan tidak ditulis oleh Matius. Dan seperti apa yang kita baca pada pagi hari ini, kita menemukan bahwa ada mujizat yang dibuat Yesus menjelang penangkapan. Maka saya memberi judul renungan kita, mujizat seputar penangkapan Yesus. Ada dua mujizat yang dibuat Yesus sebelum penangkapan.
kita akan lihat dari pembacaan ini. Perkataan Yesus membuat orang mundur dan jatuh. Perkataan Yesus membuat musuh mundur dan jatuh ke tanah. Kita melihat di dalam ayat yang ke-6, perkataan mana yang membuat musuh-musuh itu jatuh ke tanah. Ayat yang ke-6 berkata, ketika ia berkata kepada mereka, ia di sini Yesus, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata, mereka semua jatuh terlentang. Terjemahan lama bilang mereka mundur dan rebah ke tanah. Perkataan Yesus itu membuat mereka jatuh. Pakai bahasa mengurus bilang begini, jatuh terlempar ke tanah. Hanya perkataan Yesus. Ini kita harus anggap bahwa ini sebuah mujizat. Semua musuh-musuh yang datang menangkap Yesus, semua jatuh ke tanah, jatuh terlentang, jatuh rebah ke tanah. Karena itu Bapak Mama, dapat kita melihat bahwa kata-kata Yesus penuh dengan kuasa, dengan kata akulah dia. Di sini Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai pencipta dan bukan sekedar manusia biasa. Kita ingat bagaimana Musa dipanggil. Ketika Musa berbelit-belit bilang, saya tidak bisa Tuhan. Tuhan bilang, aku adalah aku yang mengutus kamu. Kata-kata yang penuh dengan kuasa, mujizat. Maka kita melihat bahwa kuasa perkataan Yesus dapat menghancurkan musuh, dapat membuat musuh-musuh terlempar. Dan juga boleh dikatakan bahwa perkataan Yesus sebenarnya membuat manusia tidak bisa untuk bersatu dengan manusia berdosa. Manusia berdosa di hadapan Allah itu tidak bisa sebenarnya. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perkataan Yesus dan membuat mereka jatuh terlempar. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus sebagai Allah, dia berkuasa atas situasi, dia mengendalikan situasi ini. Jadi kita dapat melihat bahwa kalau tanpa Tuhan menyerahkan dirinya secara rela, tidak mungkin imam-imam kepala, prajurit-prajurit Romawi, bahkan Yudas Iskariot sekalipun itu tidak bisa menangkap Yesus. George Hudson mengatakan begini, sebelum ia ditangkap atau dibawa, ia menyebabkan mereka mundur dan jatuh ke tanah untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menangkapnya kecuali ia menyetujui. Jadi memang benar bahwa dia ditangkap bukan karena dia lemah. Tuhan Yesus ditangkap bukan karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus ditangkap bukan semata-mata karena Yudas menyerahkan dia, tetapi dia membiarkan dirinya. Dia rela demi misi Bapa Surgawi untuk menyelamatkan Bapak Mama, saudara saya. Sebuah kerelaan untuk mati bagi umat manusia. Jadi seandainya kita berandai-andai kalau Tuhan tidak mau saja, maka kita semua sebenarnya binasa. Karena dia Allah yang maha kuasa. Charles Spurgeon mengatakan begini, satu kata melemparkan mereka ke tanah, satu kata yang lain melemparkan mereka ke dalam lengan atau pelukan maut. Tetapi juru selamat kita tidak
karena dia datang untuk menyelamatkan orang lain, bukan untuk dirinya. Ini luar biasa. Satu kata melemparkan mereka ke tanah. Yesus cukup berkata, akulah dia. Sudah cukup memang mereka rebah. Bisa saja dalam Yohanes 10 bilang begini, kata yang lain bisa melemparkan mereka ke dalam lautan api. Tetapi juru selamat kita tidak mau melakukannya. Karena apa? Dia datang bukan untuk dirinya, tetapi dia datang untuk menyelamatkan semua manusia. Karena itu Bapak-Bapak, saudara-saudara, kita mesti ingat satu hal, bahwa sekalipun Yesus menderita dan dia mati demi dosa-dosa kita, tapi kita harus ingat bahwa dia berdaulat atas hidup dan mati manusia. Dia berdaulat atas hidup dan mati manusia. Karena itu kita harus ingat bahwa kematian Yesus adalah kematian karena kasih bagi manusia. Sebuah kerelaan yang dia lakukan. Bapak Mama, coba kita membayangkan bahwa Yesus dalam masa perendahannya, sebentar lagi menuju pada kayu salib dan dia mati. Satu kata saja, itu musuh-musuh sudah terlempar. Musuh-musuh jatuh terlempar. Bagaimana kalau dia datang kedua kali dalam segala kemuliaannya? Dia bukan datang lagi untuk menjadi hamba untuk menderita. Dia bukan datang lagi untuk menjadi penebus manusia, tapi dia datang sebagai hakim untuk menghakimi bumi. Apa yang terjadi? John Calvin memberikan catatan yang sangat luar biasa. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan John Calvin. John Calvin mengatakan begini. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan betapa mengerikan dan menakutkan bagi orang jahat suara Kristus nanti pada waktu ia naik ke atas tahta untuk menghakimi dunia. Pada saat ia ditangkap, ia berdiri sebagai domba yang siap untuk dikorbankan, dan keagungannya secara kita melihatnya secara lahiriah atau dari luar sama sekalipun. Sekalipun demikian, pada saat ia mengucapkan sepatah kata, musuh-musuhnya yang bersenjata dan berani itu jatuh ke tanah. Dan apa kata yang ia ucapkan? Ia tidak mengguntur dengan suatu pengucilan yang menakutkan terhadap mereka, tetapi hanya menjawab, akulah dia. Apa yang akan terjadi pada saat dia akan datang nanti bukan untuk dihakimi manusia, tetapi untuk menjadi hakim bagi orang yang hidup dan yang mati, bukan dalam penampilan yang buruk dan hina, tetapi bersinar dalam kemuliaan surgawi dan diiringi malaikat-malaikat. John Calvin bilang begini, waktu dia sebagai domba yang siap untuk dikorbankan, sepatah kata saja sudah menghancurkan musuh yang bersenjata. Dia tidak mengutuk, dia hanya menjawab musuh bahwa siapa yang aku cari? Yesus yang Nazaret. Akulah dia. Kata ini saja sudah menghancurkan musuh. Bagaimana kalau dia datang? Mari kita melihat Yesaya 11 ayat yang keempat. Yesaya 11 ayat yang keempat berkata, tetapi ia akan datang menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Lihat yang saya garis bawahi. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Perkataan Yesus akan menjadi apa? Seperti tongkat untuk memukul. Ingat, dia sebagai domba untuk dikorbankan. Sepatah kata menghancurkan musuh. Waktu dia datang di atas awan-awan, perkataannya akan menjadi tongkat untuk memukul orang-orang fasik. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, renungkan ini dengan baik.
Kalau hari-hari ini kata-kata Yesus melalui firman Tuhan secara tegas mengobrak-abrik hati jangan menjelaskan. Karena ada waktu di mana kata-kata dia datang lagi, bukan sekedar membuat engkau rubuh di tanah, tapi kata-kata Yesus akan memukul engkau, membuang engkau ke dalam lautan api neraka. Dapat membayangkan? Ini hal yang luar biasa. Hal yang kedua yang saya sampaikan di sini, bahwa tidak hanya satu mujizat di mana orang-orang yang menangkap Yesus ini terlempar jatuh ke tanah hanya dengan perkataan Yesus, tetapi ada satu mujizat yang Tuhan buat, yaitu dia menyembuhkan telinga Markus, hamba imam besar. Bapak Mama, Markus ini datang bukan untuk jadi penolong. Markus datang ini juga untuk menangkap Tuhan Yesus. Markus datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan kalau kita mau ngomong bahwa Simon Petrus adalah orang yang sangat gesit, ya, saya coba membaca banyak penafsir bilang begini. Mungkin keberanian Simon Petrus ini dengan apa mujizat yang sudah Tuhan buat pertama. Jadi ketika Tuhan buat mujizat yang pertama ini hanya dengan kata-kata orang tampias, ini keberanian ini muncul dari hati Petrus. Ingat ya, ini Simon Petrus ini memang orang yang paling berani dalam pelayanan Tuhan Yesus sebelum menuju pada penyaliban. Tuhan Yesus berjalan di atas air, dan Petrus bertanya bilang, Yesus, engkaukah itu? Tuhan Yesus bilang, iya ini saya. Dia bilang, kalau itu engkau, Tuhan biarkan saya pergi ke Tuhan Yesus. Dan Petrus kemudian juga berjalan di atas air. Amin, takut goyang, pentak udah luar, dan akhirnya tenggelam. Nah ini kira-kira kebenaran ini juga sebenarnya muncul seperti ini. Waktu dia Tuhan bikin mujizat, Markus dulu lihat ini loh. Dia pegang ambil barang, talinya sebelah hilang. Yohanes 18 ayat 10 dan ayat 11. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunuskan pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan menghunuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Markus. Kata Yesus kepadanya, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus menjawab yang diberikan kepada Bapa? Jadi Petrus kalau dia mau jadi pahlawan kesiangan untuk Tuhan Yesus. Kalau Yesus tahu sampai usah perlu capek-capek untuk main pisau marah untuk potong, sudah perlu. Kata-kata Yesus saja sudah cukup untuk melemparkan musuh. Sudah perlu pakai pedang. Tapi Bapak-Bapak, saya tidak mau lebih dalam untuk menjelaskan tentang kondisi Petrus itu. Tapi saya mau melihat bahwa Yesus sedang melakukan satu mujizat yang luar biasa. Memang di dalam Injil Yohanes atau bacaan hari ini kita tidak melihat bagaimana Yesus menyembuhkan telinga Markus ini. Tetapi di dalam catatan Lukas ada di sana memberikan keterangan bahwa Yesus menyembuhkan telinga Markus. Dalam Lukas 22 ayat 51. Lukas 22 ayat 51 dikatakan, tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu dia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkan. Yesus jamah telinga orang itu dan menyembuhkan. Mari saya membawa pikiran kita untuk merasakan situasi. Situasi saat itu bukan baik-baik saja. Bukan Yesus sedang pelayanan dan kemudian tiba-tiba orang datang, Petrus datang potong itu. Tapi ini situasinya lagi genting. Situasinya sedang mencekam. Situasinya sedang menakutkan. Kondisi waktu itu terjadi kekerasan. Sebenarnya Yesus juga tidak perlu tolong si Markus itu, karena Markus ini adalah musuh. Ingat, Markus
biasa. Dia mengasihi orang yang membenci. Dia mengasihi orang yang merugikan dia. Dia mengasihi kita semua. Ketika Yesus memilih untuk menyembuhkan Markus, ini menunjukkan misi Yesus yang begitu luar biasa. Sebuah misi penyelamatan dan bukan kehancuran. Dunia hari-hari ini diperhadapkan dengan benci. Dunia hari-hari ini diperhadapkan dengan kejahatan demi kejahatan. Tapi Yesus mengajarkan sesuatu yang lain. Musuh dikasihani. Metu Henry bilang begitu. Kristus di sini memberi contoh nyata tentang pengaturan sendiri, yaitu berbuat baik kepada mereka yang membenci. Bukankah ini pelajaran berharga bagaimana kita mengasihi musuh? Yesus mengajarkan di dalam Matius 5 ayat 44. Nasib bimbing kita tadi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh. Cukup kasihi? Cukup mengasihi musuh? Tidak. Harus ada yang melanjutkan. Apa? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Saudara, musuh itu tidak bisa dan tidak menganiaya. Ini sesuatu teladan yang luar biasa yang Yesus ajarkan kepada kita. Yesus ajarkan kasih, bahwa kasih sejati itu melampaui kebencian. Yesus mengajarkan bagaimana untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus mengajarkan bagaimana memulihkan situasi yang tegang menjadi tenang. Ini yang harus kita belajar dari Yesus. Tapi mungkin kita berkata, aduh, tapi dia lakukan itu sesuatu yang sudah sangat keterlaluan. Biasanya kita punya prinsip begini, kita punya prinsip. Lu soal berapa beta aman, sepenting lu jangan berapa beta. Lu raba, lu lihat, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Lu sonraba, lu aman-aman, tapi kalau sudah apa? Bahaya. Bukankah Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasih lebih indah dari kebencian? Tapi kan Ibu, ini susah keterlaluan. Ingat, bukan hanya Tuhan Yesus yang ajarkan itu. Paulus juga ajarkan kepada kita. Roma 12 ayat 7 begini. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan balas jahat. Ayat 20 bilang begini. Tetapi jika setiap lapar, berikanlah dia makan. Jika ia haus, berikanlah minum. Dan jika berbuat demikian, kamu menemukan para api di atas kepala. Sama ke minggu kemarin kita ngomongin, kau tahu Yudas ini dan Tuhan Yesus tahu Yudas ini pengkhianat. Lalu kemudian Yudas itu ke sana. Tuhan Yesus bilang, hai kawan, untuk hari itu, itukah engkau berkenan? Ini Tuhan masih tunjukkan kasih loh kepada seorang pengkhianat. Kita seringkali lihat orang seperti yang membenci kita ini, sama sekali kita tidak suka. Kami punya banyak
kebencian dalam tanda kutip. Saudara, mungkin kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang yang sekeliling kita seperti itu, maka kita sudah punya hak untuk balas orang. Orang yang bikin kita seperti itu, kita tidak punya hak untuk membalas. Paulus sama dengan Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kasih. Bahkan apa yang Paulus ajarkan kepada kita, mari kita berdoa supaya kita bisa lakukan itu. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang dikasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab telah tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman kita harus ingat ada jalur langit, tapi kan yang jalur langit ini terlalu lama betul, sorry Bapak. Jalur langit ini baik kalau pakai Tuhan pun jalur kapal Tuhan panas ini terlalu lama. Tuhan tolong turun tangan, biarkan aku turun tangan untuk menyelesaikan versi aku. Ya, kebanyakan kita seperti itu, mau menyelesaikan sendiri, tapi kita lupa bahwa pembalasan Tuhan itu tidak seperti pembalasan manusia. Tapi juga Bapak-Bapak, kalau ada apa-apa sambil beta berdoa kasih Tuhan di dunia saya, Tuhan akan balas dulu. Ini seringkali ketemu kata-kata seperti itu. Nanti dunia saya, hanya berdoa kasih dulu saja. Seringkali kita pakai itu menjadi senjata. Lalu kamu berdoa itu berdoa untuk dia dapat tahu, dia dapat apa pemulihan, atau kamu berdoa supaya dia celaka. Waktu kamu berdoa untuk dia celaka, justru kamu yang akan mendapatkan hukuman, sebab itu melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kasihi musuh. Beta pernah panas hati dengan seseorang. Beta juga pernah berdoa, Tuhan, beta kecewa dengan dia. Saya lihat dia seperti ini. Tapi Tuhan itu yang beta mau. Jika bukan yang Tuhan mau seperti itu, ajak saya untuk merendahkan diri dia. Mungkin kita dalam keadaan emosi, kita seperti itu. Yang aku mau Tuhan musuhku celaka. Daud juga berkata seperti itu. Tapi jika itu bukan kehendakmu, ajar aku untuk belajar. Siapa di sini yang punya musuh? Tapi Filipus bilang betul sampai. Ayat jangan